Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kembali kita bersama-sama untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepadanya yang tentunya tidak lepas dari taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, ya, keluarga beliau yang telah beriman kepadanya, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan masalah fikih muamalah, dan tema kita atau tema pembahasan kita pada kesempatan ini itu terkait dengan pembahasan as-sulhu, ya. As-sulhu ini dalam bahasa Arab itu artinya adalah perdamaian, ya, perdamaian. Dan dimaksud dengan sulh di sini tentunya cakupannya dalam jalan agama kita itu banyak cakupannya, ya, bisa bermakna perdamaian dalam satu persengketaan antara satu orang dengan orang yang lain, ya, bisa satu kelompok dengan kelompok yang lain, bahkan cakupannya sampai kepada satu negara kepada negara yang lain. Ya, namun tentunya pembahasan dalam fikih ketika disebutkan secara mutlak tentang as-sulhu ini biasanya banyak berkaitan dengan masalah utang piutang, ya, masalah utang piutang, ya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan dibersamai oleh ustadz kita, ya, Al-Ustadz Dr. Roni Mahmudin, LC MPDI, insyaallah, yang akan memaparkan secara mendetail berkaitan dengan hukum-hukum daripada as-sulh ini, ya. Dan untuk memanfaatkan waktu dengan baik, sebelumnya kita sapa dulu beliau, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, kif halum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah khair. Keluarga semua sehat semua, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya. Tapi pemirsa sekalian, kita persilakan kepada beliau untuk memaparkan materi tentang tema pembahasan kita tentang as-sulh. Fa ilaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Baik, syukran kepada Ustaz Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam program atau segmen fikih muamalah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kami akan mengangkat satu tema pembahasan
terkait tentang hukum as-suluh atau perdamaian atau berdamai, khususnya dalam masalah fikih muamalah. Baiklah, kita langsung saja lihat ke layar kaca kita ini. Ya, tentang definisi as-suluh, ya, atau berdamai. As-suluh artinya adalah perjanjian atau akad untuk tercapainya suatu perdamaian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih yang berselisih. Jadi as-suluh ini atau perdamaian ini satu akad, ya, akad yang dilakukan antara dua orang atau lebih, ya, yang tujuannya adalah untuk terciptanya suatu kesepakatan atau perdamaian, ya, dari orang yang berselisih itu, sehingga perselisihan pun tidak ada lagi dengan adanya perjanjian atau as-suluh tersebut. Ya, tentang as-suluh ini, ya, itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para ulama. Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Quran, ya, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua kelompok dari orang-orang mukmin yang yaqtatalu, yang bertikai atau yang berselisih, ya, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kalian mendamaikan di antara kedua kelompok yang bertikai itu. Jadi di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan dua kelompok orang yang beriman yang berselisih itu, sehingga perselisihan itu pun tidak ada lagi. Ya, disebutkan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair, ya. Dan sesungguhnya perdamaian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kebaikan atau sesuatu yang lebih baik dilakukan. Tentu perdamaian itu jauh lebih baik daripada pertikaian. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya as-suluh itu atau berdamai, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih atau hadis yang sahih, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harram halalan wa halla harama. Jadi suluh itu, berdamai itu atau perdamaian itu atau bersepakat itu adalah boleh dilakukan di antara orang-orang kaum muslimin, kecuali perdamaian atau kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka itu tidak diperbolehkan. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadisnya hasan atau hadisnya sahih. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini, ya, sebagaimana yang sudah tadi kami sebutkan, ya, wasulhu khair, surah An-Nisa ayat 128. Begitu juga surah An-Nisa ayat 114. Ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka, ucapan-ucapan mereka, kecuali orang yang menyuruh untuk bersedekah atau menyuruh kepada yang ma'ruf
atau melakukan ya atau menyuruh untuk melakukan perdamaian di antara manusia atau orang-orang yang bertikai. Itu adalah sebaik-baik ucapan yang dilakukan oleh seorang muslim, yaitu diantaranya adalah menyuruh orang untuk melakukan perdamaian atau membuat kelompok yang bertikai menjadi bersepakat untuk meninggalkan pertikaian atau yang disebut dengan perdamaian. Ya, begitu juga hadis yang sudah kami tadi bacakan atau ayat yang kami tadi bacakan pada surah Al-Hujurat ayat 9 tadi, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minin yaqtatalu fa aslihu bainahuma, ya, wa aslihu dzata bainikum. Ya, begitu juga disebutkan hendaklah kalian, ya, dalam ayat disebutkan hendaklah kalian ya melakukan perdamaian di antara kalian yang terjadi pertikaian. Begitu juga ijma para ulama, ya, berdasarkan ayat dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya ulama bersepakat berdasarkan ayat dan hadis tadi tentang disyariatkannya suluh di antara kaum muslimin yang terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi dari ayat, hadis dan ijma ulama menunjukkan bahwasanya suluh itu atau perdamaian itu, ya, itu disyariatkan atau diperintahkan dalam agama kita. Ya, bentuk perdamaian. Ya, bentuk perdamaian. Yang pertama itu perdamaian itu atau suluh itu bisa dilakukan jika tidak ada bukti atau hitam di atas putih. Ya, tidak ada hitam di atas putih, ya, atau tidak ada bukti-bukti artinya di antara kedua orang atau dua kelompok itu misalnya atau lebih, mereka tidak memiliki bukti-bukti. Sebagai contoh misalnya bukti tentang utang, ya, utang piutang misalnya, tidak ada buktinya, tidak ada catatannya, tidak ada hitam di atas putih. Jadi masing-masing saling mengklaim. Misalnya ada seseorang si A mengatakan, ya, saya mempunyai utang kepada Anda. Saya mempunyai utang kepada Anda. Hanya saja, ya, si A mengatakan saya lupa berapa jumlah utangnya, ya. Saya lupa berapa jumlah utang saya kepada Anda. Begitu juga si B mengatakan, ya, saya juga lupa juga berapa utang Anda kepada saya. Ya, jadi si A ini tidak memiliki bukti berapa jumlah utangnya. Begitu juga si B tidak memiliki bukti atau catatan, ya, apakah catatannya hilangkah atau tidak pernah dicatatkah atas utang piutang itu, ya. Oleh karenanya, tapi si A tahu bahwasanya dia punya utang kepada si B. Ketika dia mau membayar utangnya, dia tidak mengetahui berapa jumlahnya. Begitu juga si B sebagai piutang juga tidak mengetahui berapa jumlah utang yang ada pada si A itu. Maka si A mengatakan, bagaimana kalau kita berdamai saja, ya. Anggaplah misalnya utangnya itu dikira-kirakan misalnya 1 juta. Maka si A mengatakan, bagaimana kalau kita berdamai saja, misalnya saya bayar utang saya kepada Anda misalnya 500.000. Jadi utangnya itu boleh saja 1 juta, boleh saja utangnya itu kurang dari 1 juta. Ya. Dan si B pun akhirnya menerima, ya, menerima perdamaian, kesepakatan dari si A. Ya. Apa saya kata si B? Ya, saya terima itu meskipun seandainya utang Anda itu lebih dari 1 juta, ya, tidak mengapa Anda membayar hanya 500.000 saja. Ya. Sebaliknya juga,
si A mengatakan, seandainya utang saya di bawah 500.000, saya ikhlas membayar 500.000. Jadi gitu. Jadi ada kemungkinan si A itu rugi, atau ada kemungkinan si B itu rugi, ya. Tetapi karena masing-masing saling melakukan suluh, perdamaian, kesepakatan, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi utangnya itu ada dua kemungkinan. Bisa saja utang itu lebih 1 juta atau kurang dari 500.000 dan dibayarnya 500.000. Ini tidak mengapa ini diperbolehkan. Ya, karena tadi tidak ada hitam di atas putih tadi, ya. Tidak ada bukti-buktinya. Kemudian bentuk yang kedua, sulh itu, perdamaian itu bisa terjadi, bisa dilakukan jika orang yang berhutang itu menunda-nunda pembayarannya. Setiap ditagih jatuh tempo, dia tunda lagi. Maka si piutang ini bisa mengatakan, bagaimana kalau kita berdamai saja, utang Anda itu saya kurangi saja gitu. Yang tadinya misalnya 1 juta, karena dia menunda-nunda pembayaran, ada dua kemungkinan, apakah dia sengaja untuk menunda-nunda padahal dia mampu, atau sama sekali dia tidak mampu. Tapi seandainya dia mampu tapi dia menunda-nunda pembayaran, maka si piutang ini pun merasa sudah capek, dia sudah tidak lagi semangat untuk menagih, ya, utang yang ada pada si fulan itu. Maka dia bisa melakukan perdamaian. Dia mengatakan, bagaimana kalau begini saja, bagaimana kalau utang Anda saya kurangi, ya, saya kurangi yang tadinya 1 juta menjadi misalnya 800.000, dikurangi 200.000, atau menjadi 700.000, dikurangi 300.000, ya, maka itu diperbolehkan, ya. Artinya si yang memiliki hak ini, atau piutang ini, dia boleh menggugurkan sebagian haknya. Yang tadinya haknya 1 juta tapi itu sulit untuk dia dapatkan, dikarenakan orang yang berutang ini selalu mengulur-ulur pembayaran, menunda-nunda pembayaran, maka dia pun ingin menyelesaikannya dengan cara berdamai, yaitu menggugurkan sebagian haknya, yaitu haknya yang tadinya 1 juta, dia minta dibayar segera dengan kurang daripada itu, misalnya hanya 700.000 atau 600.000, maka ini juga dikatakan suluh, berdamai, karena ada seseorang yang sulit atau yang sengaja menunda-nunda pembayaran. Ya, bukan berarti karena tidak mampu, tapi boleh jadi karena sengaja menunda-nunda pembayaran. Ini pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk perdamaian itu bisa karena tidak ada bukti, ya, tidak ada catatan, tidak ada hitam di atas putih, atau ada orang yang berhutang itu sengaja menunda-nunda pembayaran sehingga bisa dilakukan perdamaian. Jadi perdamaian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perdamaian itu ada kaitannya dengan perdamaian pada suatu barang, iya, atau juga kadang berkaitan pada uang. Ya, jadi dia bisa berupa uang, juga bisa berupa barang, yaitu bentuk perdamaian. Misalnya sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang memiliki utang, ya, utang kepada saya misalnya berupa hewan, ya, hewan ternak misalnya. Ini berupa barang, ini berupa barang hewan ternak, ya. Tapi dia bisa mengatakan, ya, anggaplah misalnya hewan ternak, ya, berupa kambing, ya. Dia mengatakan bisa, ya, Anda membayarkan kepada saya berupa hewan yang lain misalnya, tapi tentu harganya misalnya lebih rendah misalnya, ya. Ini karena suluh, ya, suluh juga misalnya
apakah dia berupa ayam misalnya beberapa ekor misalnya, ya apakah senilai dengan harga kambing itu atau kurang daripada harga kambing, itu diperbolehkan. Namanya suluh, ya perdamaian yang terjadi pada suatu barang, ya, yaitu berdamai atas barang dengan membayarkan barang yang berbeda dengan barang yang berbeda, maka itu diperbolehkan. Contoh misalnya, contoh lain, ya, ada seseorang misalnya memiliki utang berupa sebidang tanah misalnya, sebidang tanah, ya, maka orang itu bisa, ya, membayarkan kepada si fulan, ya, berupa misalnya sebuah tempat, ya, sebuah rumah misalnya. Jadi suluhnya itu terjadi antara rumah dan tanah, yaitu boleh, ya, itu diperbolehkan, ya, baik rumahnya itu dibayar secara kontan ataupun tidak. Ini namanya pertukaran antara barang dengan, bukan pertukaran, ya, suluh, berdamai yang dilakukan antara barang dengan barang. Yang berikutnya ada juga suluh, perdamaian itu, ya, antara uang, ya, dengan, ya, maaf, ya, antara uang dengan barang, ya, dengan uang dengan barang. Apabila misalnya ada seorang memiliki utang misalnya 100.000, ya, dia mengatakan saya tidak memiliki uang 100.000, tapi saya memiliki barang, ya, barang yang kemungkinan barangnya itu seharga 100.000, ya, barang apa saja, ya, 100.000, maka itu boleh. Yang namanya berdamai atas utang berupa uang itu dengan dibayarkan dengan berupa barang, ya, ini diperbolehkan, ya. Begitu juga misalnya berdamai berdamai pada utang uang dengan uang, ya, utang uang dengan uang. Misalnya contoh, saya memiliki, ya, utang kepada Anda 1 juta misalnya, ya, kemudian karena, ya, karena misalnya seseorang itu ingin sekali misalnya mendapatkan uang tersebut, maka dia bisa mengatakan, ya, bagaimana kalau Anda bayar saja setengahnya, 500.000, itu boleh. Itu namanya, tapi harus dibayar kontan. Jadi 500.000 itu harus dibayar kontan, karena ini sudah pertukaran uang dengan uang. Itu namanya perdamaian antara uang dengan uang, ya. Kemudian juga berikutnya adalah ada perdamaian uang dengan sesuatu yang bermanfaat, ya. Ada tambahan ini, ya, di layar kaca hanya tertulis 2. Sebenarnya ada juga perdamaian, ya, terhadap uang atas tanggungan uang atas sesuatu yang bermanfaat, ya, tapi harus diketahui, ya, harus jelas sesuatu yang bermanfaat itu, ya, atau bisa dikatakan dia barang yang bisa dimanfaatkan atau jasa, ya, atau jasa yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh misalnya, saya memiliki utang kepada Anda misalnya 500.000, tapi saya tidak memiliki uang, ya, 500.000. Tapi bagaimana kalau Anda tinggali saja, ya, atau pakai saja mobilku, ya, pakai saja mobilku ini selama beberapa hari, yang kalau dikomparasikan itu seharga utang saya itu boleh. Ya, jadi saya tidak bisa membayar uang, ya, uang kontan itu, tapi saya memiliki barang yang bisa dimanfaatkan. Misalnya rumah kos, ya, bisa barangkali ditinggali selama 2 bulan seharga 500.000 misalnya, atau mobil, ya, bisa dipakai,
ya selama dua hari misalnya dengan harga sekian, itu namanya berdamai ya, berdamai antara uang, tanggungan uang dengan berupa barang yang bisa dimanfaatkan, atau uang dengan jasa pekerjaan seseorang. Misalnya saya memiliki utang ya kepada Anda misalnya sebesar 200.000, tapi saya tidak memiliki uang cash untuk membayarnya. Tapi saya mengatakan, bagaimana kalau saya siap mengerjakan apa yang Anda inginkan? Misalnya, bagaimana kalau saya siram kebun Anda? Bagaimana kalau saya lap misalnya, atau saya bersihkan rumah Anda dalam beberapa hari untuk menutupi uang itu? Itu namanya boleh juga. Itu namanya suluh antara tanggungan uang dengan suatu pekerjaan. Ya. Kemudian ada juga suluh yang antara utang ya berupa uang itu dengan mengurangi sebagian utangnya karena ada hajat. Karena ada hajat. Ya, bukan karena orang itu tidak bisa membayar, tapi karena hajat. Misalnya, anggaplah misalnya saya punya utang kepada Anda sebanyak misalnya 1 juta, tapi jatuh temponya itu misalnya 5 bulan ke depan. Tapi karena saya butuh dana, sehingga saya katakan kepada Anda, tidak perlu menunggu sampai 5 bulan Anda membayar 500.000. Bagaimana kalau bayar saja sekarang, tapi saya kurangi, yang tadinya 500.000 Anda cuma bayar 200.000 saja. Maka ini dibolehkan. Ini diperbolehkan. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada umat Yahudi ketika itu, para sahabat berutang. Ya, para sahabat berutang dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya, ketika itu orang-orang Yahudi itu ketika itu dia ingin meninggalkan Khaybar, sedangkan sahabat itu masih memiliki utang ya kepada orang Yahudi yang belum dibayar. Maka kata Nabi, asqitu wa ta'ajjalu. Asqitu wa ta'ajjal artinya kurangi sebagian utangmu ya, dan segera ambil. Ya, jadi mereka pun mengambil sebagian utangnya dan menggugurkan sebagian haknya karena belum jatuh tempo. Ya, pembayaran belum jatuh tempo sehingga haknya umat Yahudi ini dikurangi. Dan ini diperbolehkan ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, asqitu wa ta'ajjalu. Ya. Ini ya yang kami ulangi lagi, apabila seorang melakukan perdamaian dengan orang lain atas tanggungan berupa barang yang dibayar dengan barang yang lain, maka itu boleh. Ya, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya tanggungan berupa tanah kemudian dibayarkan dengan berupa satu petak kamar misalnya. Itu barang dengan barang, contoh saja. Apabila seorang melakukan perdamaian dengan orang lain atas tanggungan berupa uang yang dibayar dengan barang, maka itu boleh ya, uang dengan barang. Ya, dia punya utang 100.000, maka dibayar dengan barang. Ya, barang apa saja. Itu diperbolehkan, apakah dibayar secara kontan ataupun tidak. Yang ketiga, apabila seorang melakukan perdamaian dengan orang lain atas tanggungan berupa uang yang dibayar dengan uang secara tunai. Ya, tapi kalau uang dengan uang harus tunai. Ya, tidak boleh karena sama-sama dia barang ribawi, jadi harus tunai. Maka tidak boleh kalau ada yang tertunda. Yang keempat, apabila seseorang melakukan perdamaian dengan orang lain atas tanggungan berupa uang yang dibayar dengan sesuatu yang bermanfaat, ya, yang tadi saya sebutkan, bermanfaat ada dua, ada barang yang bermanfaat atau jasa. Itu boleh, ya, itu diperbolehkan. Ya, artinya seseorang memiliki utang lalu dia bayar dengan barang yang bisa dimanfaatkan oleh si piutang itu, atau orang itu yang berutang itu dia mau menjadi pekerja ya kepada orang yang piutang itu, misalnya bekerja sebagai membersihkan rumahnya misalnya beberapa hari sebagai kompensasi untuk membayar utangnya itu diperbolehkan. Apabila seorang melakukan perdamaian dengan orang lain atas tanggungan berupa uang yang dibayar dengan sebagian utang secara kontan, maka itu juga boleh. Ini juga tadi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kisah tentang
orang-orang Yahudi di Khaybar yang ingin segera meninggalkan Khaybar, dan kaum muslimin masih memiliki utang tapi belum jatuh tempo, maka Nabi katakan, ya bisa ambil segera meskipun belum jatuh tempo utang Anda kepada kaum muslim, tapi kurangi jumlah nominal utangnya itu diperbolehkan. Yang berikutnya, apabila seorang melakukan perdamaian dengan orang lain atas tanggungan berupa uang yang ia tidak mengetahui jumlahnya, yang dibayar dengan kesepakatan, maka itu boleh. Ini yang sebagaimana yang kami sebutkan tadi di awal tadi, ya, pendahuluan tadi, bahwasanya jika tidak diketahui berapa jumlahnya, ya, utangnya itu, maka itu bisa dilakukan perdamaian dengan saling merelakan berapa kira-kira yang mereka sepakati. Ya, itu diperbolehkan. Ya, yang berikutnya ada perdamaian atas diterimanya pengakuan. Ya, ini namanya perdamaian, ya, yang mana ketika ada seseorang yang mengaku, ya, sebagai piutang, dan orang yang sebagai orang yang berutang ini mengakui utangnya. Ya, jadi ada piutang dengan orang yang berutang. Jadi piutang mengatakan, Anda memiliki utang kepada saya. Maka orang yang berutang mengatakan, iya benar, ini pengakuan. Ini namanya pengakuan. Maka ini bisa dilakukan suluh, ya, suluh, namanya suluh atas ikrar atau pengakuan, dan ulama semua membolehkan tentang ini. Ya, lalu setelah dia mengakui utangnya itu, tapi karena barangkali sulit untuk dibayar secara full, maka piutang mengatakan, baik kalau gitu, bagaimana kalau utangnya itu dibayarnya sekian saja, misalnya itu, ya, itu ulama sepakat membolehkannya. Adapun jika orang yang berhutang itu mengatakan, tidak, saya tidak memiliki utang sekian misalnya, ya, dia menolak, ya, namanya dia mengingkari utangnya itu, tapi setelah itu dia terima, ya, setelah dilakukan perdamaian, dia menerima perdamaian tersebut. Tetap dia memiliki utang, tetapi utangnya itu dikurangi karena terjadi perdamaian. Ya, awalnya dia mengingkari utangnya itu, tapi setelah dilakukan perdamaian dan dikurangi utangnya, maka jumhur ulama membolehkan hal ini. Ya, meskipun ada sebagian ulama tidak memperbolehkan. Yang berikutnya adalah perdamaian atas diamnya seseorang. Jumhur ulama membolehkan. Artinya ketika ada seseorang yang sebagai mengaku dia memiliki utang kepada, atau orang lain memiliki utang kepadanya, dia mengatakan, Anda memiliki utang kepada saya, maka orang yang mengaku ini sebagai piutang ini, orang yang dikatakan dia sebagai orang yang berutang, diam, ya, dia diam saja, ya, tidak mengingkari, tidak juga mengiyakan. Lalu setelah itu dia lakukanlah suluh dengan dikurangi utangnya, maka ini menurut jumhur ulama juga diperbolehkan. Ya, kemudian yang terakhir adalah berdamai dengan tetangga. Ya, apa maksudnya ini? Berdamai dengan tetangga ini adalah hadis Nabi, hadis yang sahih hadis riwayat Bukhari, la yamna'anna jarun jarahu an yughriza khasyabatan ala jidarihi. Ya, janganlah tetangga sekali-kali melarang tetangganya yang ingin menancapkan atau memasang kayu atau papan di dinding tetangganya. Artinya, kalau ada tetangga kita yang ingin memasang kayu dan itu tidak memberikan mudarat kepada kita, dan dia butuh untuk memasang kayu, dan ke kayunya itu harus menempel ke dinding kita misalnya, dan itu tidak membahayakan rumah kita, tidak memudaratkan rumah kita, maka itu wajib untuk kita persilahkan. Ya, itu mesti kita persilahkan, karena tetangga kita misalnya ingin membuat atap misalnya, atau membuat apa saja misalnya, dan itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau tidak begitu susah untuk berdiri misalnya, maka, dan itu tidak membahayakan kita punya dinding, ya, maka hendaklah kita mempersilahkannya. Ya, artinya begitu juga seandainya kita juga demikian, juga ingin butuh juga misalnya
membangun sesuatu misalnya, dan kita sangat butuh untuk menempelkan kayu atau apa saja ke dinding tetangga kita dan tidak memudaratkan tetangga kita, itu kayu kita misalnya, maka hendaknya tetangga itu juga mesti juga menerima hal tersebut. Artinya saling berdamai, ya, saling mensepakati dalam masalah ini. Ya, saya pikir ini apa yang bisa kami sampaikan terkait ya perdamaian dalam masalah fikih muamalah. Ya, demikian. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama pemaparan yang luar biasa insyaallah dari Ustaz kita berkaitan dengan pembahasan tentang as-sulhu, ya, perdamaian dalam agama kita. Tentunya agama kita, agama Islam, yang mengajarkan untuk senantiasa menghindari perpecahan. Ya, maka setiap aktivitas yang berpotensi untuk mengarah kepada perpecahan, perseteruan, kebencian, permusuhan dan seterusnya, maka tentunya Islam senantiasa berupaya untuk memberikan solusi bagaimana supaya terjadi keselarasan, ya, perdamaian dalam kehidupan ini. Dan itulah makna daripada hakikat daripada salam, ya, keselamatan dan ketentraman dalam hidup ketika tidak ada carut marut ketegangan dalam hidup, ya, kemudian perselisihan antara satu dengan yang lain. Nah, tadi sebutkan begitu banyak contoh yang kadang dialami oleh manusia, ya, dalam kehidupan kita. Ya, tentunya ketika berinteraksi antara satu dengan yang lain, ya, ada saja permasalahan-permasalahan yang kadang membenturkan antara satu dengan yang lainnya, ya, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah harta benda. Ya, termasuk di sini masalah utang, ya, masalah utang. Tidak sedikit orang yang awalnya begitu begitu dekat, begitu akrab antara satu dengan lain, ya. Biasanya karena gara-gara hutang misalnya dia menjadi orang yang terpisah dari saudaranya atau jauh dari saudaranya, ya, karena ketakutan untuk ditagih-tagih misalnya dan seterusnya. Ya, maka Islam tentunya memberikan begitu banyak solusi-solusi yang bisa ditempuh bersama untuk mendapatkan hubungan yang erat kembali, ya. Nah, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan masalah bentuk-bentuk sulh, ya. Di antaranya itu disebutkan bahwasanya ada bentuk sulh atas ditolaknya pengakuan. Ditolaknya pengakuan, ya. Jadi ini kadang ini banyak, ya. Kadang banyak misalnya seseorang yang memberikan piutang kepada orang lain kemudian tidak ada hitam di atas putih, ya, dan hitam di atas putih. Nah, ketika dituntut orang yang berutang ini biasanya mereka mengingkari, ya, mengingkari dan mereka mengatakan bahwasanya apa buktinya bahwasanya saya pernah berutang kepada Anda. Apatah lagi misalnya kalau dia memiliki ahli waris, Ustaz. Biasanya orang yang memberikan piutang itu meninggal dunia, kemudian ahli waris itu mengetahui bahwasanya si fulan pernah berutang kepada orang tuanya. Nah, kadang di sini ketika ahli waris itu datang untuk menagih piutang yang diberikan oleh orang tuanya misalnya karena tidak punya bukti, ya. Nah, ketika misalnya pihak yang berutang ini tidak mau membayar utangnya, kemudian akhirnya menumpuk dengan cara tadi as-sulh, ya, as-sulh ini, sehingga jumlah piutang yang diberikan atau dibayar oleh orang yang berutang itu menjadi berkurang, biasanya hanya setengahnya. Nah, dari sini kan seandainya misalnya yang berutang itu mengetahui bahwasanya sebenarnya dia punya utang misalnya 10 juta, ya, 10 juta. Cuma karena pemberi piutang ini ingin berdamai, akhirnya dia hanya minta 5 juta dan dia membayar 5 juta itu. Nah, ini kan masih ada 10 juta sebenarnya yang
dia tolak untuk membayar karena adanya kompensasi untuk sulh itu. Nah, apakah ini tetap akan dijadikan utang sampai hari kiamat, atau bisa dikatakan bahwasanya permasalahan sudah sampai di situ, ya, sampai di situ sudah selesai, kan dikatakan bahwasanya sudah berdamai antara keduanya. Nah, Ustaz. Iya. Jadi jika sekiranya si yang berutang itu dia tahu ya jumlah utangnya, maka dia harus legowo, ya, harus lapang dada membayar semua utangnya. Tidak boleh disembunyikan. Ini permasalahannya kalau kedua-duanya tidak tahu. Ya, anggaplah ahli waris dia tidak tahu, ya, karena tidak ada catatan. Ya. Begitu juga yang berutang juga lupa juga. Ya. Tapi dia tahu dia punya utang. Cuma tentang nominalnya dia tidak tahu. Nah, itu boleh suluh. Ya, boleh. Suluh, misalnya anggaplah diperkirakan antara utangnya itu kalau bukan 10 juta misalnya antara 10 juta atau 5 juta misalnya itu. Ya, dia ambil tengah-tengahnya misalnya. Dia ambil misalnya 7 juta. Ya. Begitu juga yang berutang mengatakan, "Oh iya, utang saya tuh antara begitu, kalau bukan 5 juta 10 juta." Ya. Tapi makanya diambil jalan tengahnya 7 juta. Ketika mereka sepakat, ahli waris mengatakan, "Bagaimana kalau 7 juta Anda bayar? Bagaimana?" Dan orang yang berutang mengatakan, "Iya, saya setuju." Maka gugurlah yang 3 juta itu gugur. Tidak lagi ditanggung pada hari akhirat. Ya. Karena kedua-duanya kedua pihak saling menggugurkan hak-haknya. Ya, meskipun seandainya misalnya utangnya itu 10 juta, ya, tapi pihak ahli waris sudah mengatakan tidak mengapa 7 juta saja, karena tidak ada juga buktinya. Karena boleh jadi juga utangnya di bawah. Ya, di bawah 5 juta begitu. Makanya itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat tadi orang yang berutang itu betul-betul dia tidak mengetahui nominalnya. Tapi kalau kalau mengetahui nominalnya 10 juta, iya, sedangkan pihak ahli waris tidak mengetahui nominalnya, lalu pihak ahli waris mengatakan kita suluh saja 5 juta, padahal dia tahu ini 10 juta utangnya dan dia bayar 5 juta, itu tidak boleh. Karena dia menyembunyikan kebenaran. Karena dia tahu utangnya itu 10 juta, mesti dia mengatakan, "Iya, sebenarnya utang saya 10 juta." Begitu. Cuma saya belum bisa bayar. Nah, bagaimana kalau kita suluh saja? Itu boleh. Itu boleh. Tapi dia harus legowo, harus lapang dada, harus transparan, mengatakan kepada ahli warisnya, "Benar, tidak ada catatan hitam dan putih, tapi saya yakin bahwa saya punya utang 10 juta. Cuma nampaknya saya belum bisa membayar 10 juta, tapi kalau 5 juta saya siap bayar misalnya untuk sekarang ini." Itu boleh dilakukan suluh itu. Ya, demikian. Jadi intinya tidak boleh menyembunyikan. Kalau yang berutang ini mengetahui nominal berapa jumlah utangnya, dan dia melakukan sulhu dengan kurang daripada itu, maka dia tidak lepas dari utangnya itu. Dia akan bayar di akhirat kalau di dunia tidak dibayar. Waliyadzubillah. Nah, ini kadang banyak seperti itu, Ustaz, ya. Karena ingin meringankan bebannya mungkin, ya. Memanfaatkan ketidaktahuan ahli waris misalnya. Nah, ini tidak boleh. Tadi sebutkan dalam hadis Ustaz bahwasanya ada namanya sulh yang dilarang, sulh ahal haraman atau harama halalan. Mungkin bisa dikasih contoh seperti mana yang dikatakan perdamaian menghalalkan yang haram atau perdamaian yang mengharamkan yang halal. Nah, seperti itu. Ya, seperti tadi yang saya katakan tadi itu. Ya, seseorang yang anggaplah dia berutang 10 juta, ya. Dia tahu, tapi yang punya piutang tidak tahu, dia lupa dia, tapi yang berutang tahu utang 10 juta. Kemudian melakukan perdamaian, ya, apa kata orang yang berutang itu, bagaimana kita berdamai saja, utangnya saya bayar 5 juta saja, padahal dia tahu 10 juta. Ini namanya menghalalkan apa yang diharamkan. Ya, menghalalkan apa yang diharamkan, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau dia tahu dia punya utang 10 juta, ya, maka dia tidak boleh melakukan suluh, kecuali kalau dia sampaikan terus terang, saya punya utang 10 juta, tapi saya mohon maaf, saya belum bisa bayar sekian, saya hanya bisa bayar setengahnya. Bagaimana kalau kita berdamai saja begitu? Itu diperbolehkan. Itu. Baik. Mungkin terakhir, Ustaz, kita diskusikan pada kesempatan ini. Ini kan masalah sulhu berkaitan dengan
dua orang yang berselisih misalnya ya, berselisih atau ada hal yang bisa menjadi potensi untuk dalam tanda kutip ya bermusuhan antara satu dengan lain. Apakah sulh ini bisa langsung kedua belah pihak langsung melakukan persetujuan atau kesepakatan, atau apakah harus diangkat ke pengadilan, Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya ditempuh dulu dengan cara itu, suluh dulu. Iya, suluh dulu. Tapi sebenarnya ini suluh ini terjadi karena masing-masing tidak memiliki bukti. Tidak membukti ya. Iya. Jadi suluh itu jika tidak, tapi kalau ada orang memiliki bukti, ya maka dia punya hak, bisa dia langsung mengangkat ini ke hakim. Ya, misalnya ada seorang misalnya berutang. Ya, dan ada hitam dan putih, setiap ditagih tidak mau. Maka sebenarnya dia punya dua opsi pilihan. Dia bisa suluh, ya, artinya meminta utangnya meskipun cuma setengahnya saja, yang penting dibayar, karena orangnya ini sengaja menunda-nunda pembayaran, atau dia langsung lapor ke pihak berwajib karena ada bukti. Ya, tapi kalau tidak ada bukti, ini yang susah untuk diangkat ke pihak berwajib. Karena pihak berwajib pasti akan meminta mana buktinya Anda sebagai pelapor. Anda yang mengatakan Anda sebagai piutang, mana buktinya, akan ditolak. Ya, jadi di hakim itu akan ditolak kalau tidak ada bukti. Begitu. Jadi kalau tidak ada bukti, sebaiknya suluh saja. Tapi kalau ada bukti, ada dua opsi. Bisa suluh, bisa dia lapor langsung ke pihak berwajib. Artinya kalau mau mendapatkan dengan sempurna. Iya, dapatkan dengan sempurna, maka pihak berwajib. Ya, karena ada bukti di situ. Iya. Taib, jazakallahu khairan, Ustaz. Ini mungkin beberapa hal yang kita bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan masalah sulh, berdamai ya. Wasulhu khair, dan perdamaian itu merupakan sesuatu yang pasti lebih baik dibandingkan dengan memelihara perkara-perkara yang bisa menyulut perselisihan di antara sesama kita ya. Nah, sekali lagi Islam mengajarkan perdamaian ya, maka mari kita senantiasa berupaya untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita ya, untuk senantiasa menjaga perdamaian, keselarasan hidup dalam beragama ini ya. Sekiranya demikian yang kita bahas pada kesempatan ini, dan kita haturkan kepada Ustaz kita Dr. Roni Mahmudin LC MPDI atas paparannya dan penjelasannya yang begitu luar biasa berkaitan dengan masalah sulh ini. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.